Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan laporan tentang penelitian penggunaan cuka bambu sebagai bahan penginduksi ketahanan tanaman jagung terhadap penyakit pulai dan kandungan nutrisi sebagai pakan ternak. Latar belakang dari penelitian ini adalah tanaman jagung merupakan sumber pakan kedua bagi masyarakat di Indonesia. Selain dikonsumsi secara langsung oleh manusia, tanaman jagung juga digunakan sebagai pakan ternak. Tetapi pada proses budidayanya, tanaman jagung ini mendapatkan serangan dari patogen Peronospora maydis, di mana akan menyebabkan penyakit bulai sehingga mengalami kerusakan mencapai 95%. Pada tahun 2010, Wijaya melaporkan terjadi serangan dari patogen ini yang menyebabkan penyakit bulai pada 220 hektar tanaman jagung di daerah Tegal yang menyebabkan kerugian kurang lebih 500 juta. Pengendalian selama ini menggunakan pestisida, tetapi beberapa pestisida ini menyebabkan terjadinya dampak negatif, diantaranya adalah resistensi dari patogen tersebut, sehingga harus dicari alternatif pengendalian lainnya. Salah satu alternatif pengendalian adalah dengan menginduksi ketahanan tanaman jagung tersebut, di mana peningkatan ketahanan tanaman ini terjadi secara proses fisiologis. Pada tahun 2018, laporan dari Habibullah et al. Menunjukkan bahwa telah dilakukan penelitian menggunakan bahan kimia non-fungisida dan menunjukkan hasil positif terhadap ketahanan tanaman jagung. Nah, salah satu bahan organik yang dapat digunakan sebagai bahan penginduksi adalah cuka bambu. Pada penelitian ini dilaksanakan secara eksperimental dengan 3 perlakuan dan 6 ulangan, di mana perlakuan pertama adalah kontrol negatif, kedua adalah kontrol positif, dan ketiga adalah induksi menggunakan cuka bambu sebanyak 2 ml per liter Aquades dan diinokulasi dengan PMIDis. Kemudian lakukan penanaman dan proses inokulasi dengan menyisipkan daun jagung bergejala bulai pada tanaman sehat. Kemudian disungkup untuk proses inokulasi selama 1 malam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman yang diinokulasi dengan PMIDis dan tanaman yang diberikan perlakuan cuka bambu untuk induksi dan juga diinokulasi dengan PMIDis menunjukkan terjadinya lignifikasi pada jaringan daun. Sedangkan pada kontrol negatif tidak ada lignifikasi pada jaringan daun. Untuk kejadian penyakit, pada kontrol positif dan juga perlakuan cuka bambu menunjukkan terjadi kejadian sebanyak 100%, sedangkan pada kontrol negatif tidak terjadi penyakit bulai. Untuk keparahan sendiri, pada kontrol positif menunjukkan sebesar 100%, sedangkan pada perlakuan cuka bambu di bawah kontrol positif, tetapi masih di atas 50%. Sedangkan untuk perkembangan penyakit sendiri, yang tertinggi adalah kontrol positif dan diikuti oleh perlakuan cuka bambu. Tetapi tidak ada perkembangan penyakit pada kontrol negatif. Untuk pertumbuhan tanaman jagung, pada tinggi tanaman yang tertinggi adalah kontrol negatif dan perlakuan cuka bambu serta kontrol positif menunjukkan hasil yang berbeda tidak nyata. Begitu juga pada jumlah daun dan berat kering tanaman. Untuk bahan kering tanaman jagung sebagai pakan ternak, berat kering tanaman jagung yang tertinggi adalah pada perlakuan kontrol positif. Tetapi kadar abu yang paling tinggi adalah pada perlakuan cuka bambu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan cuka bambu dapat mereduksi penyakit bulai dengan induksi ketahanan, yakni sebesar 28,13%. Selain itu, dapat juga menekan perkembangan penyakit bulai sebesar 34,74%, 34,74% berdasarkan nilai IUDPC dibandingkan dengan kontrol positif. Meskipun terjadi reduksi, tetapi keparahan penyakit masih di atas 50% yang menunjukkan bahwa tanaman masih tergolong tanaman rentan. Berdasarkan kesimpulan, dapat diberikan saran yaitu perlu dilakukan penelitian induksi ketahanan pada tanaman jagung menggunakan cuka bambu lebih lanjut dengan berbagai konsentrasi cuka bambu.
Hambatan selama penelitian yaitu sulit mencari inokulum P. medis karena pada saat penelitian, musim yang ada belum sesuai dengan perkembangan patogen. Yang kedua adalah beberapa uji harus dikerjakan di laboratorium. Saran yang kedua adalah pada masa pandemi COVID-19 terjadi hambatan dikarenakan uji pada beberapa lab sedikit terhambat karena beberapa lab harus tutup dan beberapa lab lainnya menolak untuk melakukan uji. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.